Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun season 10 episode 36. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam pegunungan tempat aula sunyi ini, ada puncak gunung yang sangat luas dan tinggi. Sampai-sampai puncak gunung itu menembus awan. Dan di sana adalah lokasi aula utama dari aula sunyi ini. Kompetisi bulanan juga akan diadakan di puncak gunung itu. Kompetisi bulanan ini adalah acara paling penting yang diadakan sektor Dao dan juga 4 aula yang lainnya. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengamati sejauh mana pelatihan para murid-murid yang ada di setiap aula. Selain itu, kompetisi bulanan juga merupakan acara yang digunakan untuk merangsang keinginan para murid untuk berlatih lebih keras lagi. Dengan semakin kuatnya para murid yang ada di setiap aula, maka hal itu juga secara otomatis meningkatkan kekuatan aula itu sendiri. Di dalam kompetisi bulanan ini akan ada beberapa murid cabang yang akan dipromosikan menjadi murid biasa dari setiap aula. Dan itulah yang membuat kompetisi bulanan ini menjadi acara yang paling meriah dari sektor Dao. Di dalam aula sunyi sendiri, jumlah murid cabang berkisar puluhan ribu dan murid biasa ada 3.000 dan murid langsung berjumlah 300. Barisan yang sangat besar itu pada saat ini mulai berdatangan ke aula utama yang ada di puncak gunung ini. Di depan aula utama yang sangat besar ini ada sebuah stadion yang sangat luas yang sekarang sudah sesak dengan banyak orang. Pada tempat duduk yang paling atas itu ditempati oleh para murid cabang. Sementara di dekat pusat stadion itu adalah tempat duduk untuk para murid biasa. Dan melihat jauh ke tengah stadion ada serangkaian panggung yang tinggi yang telah didirikan. Dan di tempat itu adalah tempat bagi para murid langsung. Ketika para murid cabang melihat murid-murid langsung itu, di dalam hati mereka terdapat rasa hormat yang tinggi. Tapi yang menarik perhatian dari banyak orang yang ada di stadion ini bukanlah ketika mereka melihat murid langsung. Sebaliknya, ketika mereka melihat 4 panggung yang lebar dan tinggi yang terletak di tengah-tengah stadion. Dan di tempat itu ada 4 orang yang berbeda yang pada saat ini sedang duduk. Dan siapa lagi yang memiliki keistimewaan untuk bisa duduk di tempat itu jika bukan keempat murid langsung senior. Sementara di seberang stadion ada meja batu dan juga deretan kursi batu. Di tempat itu telah duduk Pak Tua Zhenzen, Pak Tua Wudao, dan juga beberapa pelindung lainnya dari aula sunyi ini. Mereka pada saat ini sedang mengamati banyaknya orang yang telah hadir di stadion. Ketika Pak Tua Wudao melihat banyaknya murid yang ada di tempat ini, dia pun pada saat ini berkata, menurut informasi yang telah aku terima, ada ratusan murid cabang yang kali ini memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid biasa. Mendengar perkataan itu, Pak Tua Zhenzen pun menganggukkan kepalanya dan dia merasa puas dengan pelatihan para murid-murid cabang itu karena dalam beberapa bulan ini mereka telah berlatih dengan keras supaya mereka bisa dipromosikan. Tiba-tiba saja Pak Tua Zhenzen kali ini bertanya, apakah Lindong masih belum muncul juga? Pak Tua Wudao tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengatakan, belum. Dia seharusnya berada dalam fase kritis dari pelatihannya dan kakak senior Mo cukup tertarik pada bocah itu. Seharusnya dia pada saat ini terus mengawasi Lindong. Pak Tua Zhenzen kembali tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengatakan, jika Lindong tidak bisa datang tepat waktu, tunda pertandingan tantangan selama 1 bulan ini karena pelatihan Lindong jauh lebih penting. Dan sebenarnya di dalam hati Pak Tua Zhenzen, dia tidak menginginkan Lindong untuk muncul hari ini. Pak Tua Zhenzen berpikir berdasarkan bakat yang dimiliki oleh Lindong, peluang kemenangannya akan sangat besar ketika melawan Jiang Hao jika Lindong berlatih di tempat ini selama 1 bulan. Pak Tua Wudao yang mendengar perkataan dari Pak Tua Zhenzen, dia pun tidak berdaya, yang kemudian mengatakan berita telah menyebar dan bahkan beberapa murid cabang juga telah mendengar tentang Lindong. Mereka semua ingin menyaksikan kejeniusan dari manusia super itu yang berani menantang salah satu dari 4 murid langsung senior ketika dia baru saja memasuki aula sunyi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dan selanjutnya, berdasarkan karakter Lindong, aku yakin
bahwa dia tidak akan pernah mundur. Karakternya itu benar-benar mirip dengan senior Shoutong. Andai saja senior Shoutong tidak menyerbu gerbang Yuan sendirian, pasti di tempat ini dia akan menjadi pelindung tingkat tinggi gerbang Yuan. Di tempat itu penuh dengan orang-orang sialan. Ketika mengatakan hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Wudao benar-benar terlihat sangat marah dan wajahnya kini telah berubah menjadi suram karena jelas dia masih mengingat betapa pahitnya insiden tentang Shoutong yang telah dibunuh oleh gerbang Yuan. Ketika melihat perubahan ekspresi di wajah Pak Tua Wudao, kini Pak Tua Shenzhen, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum pada akhirnya berkata, "Sudahlah, kita tidak perlu membahas hal itu lagi. Mari kita tunggu sebentar sampai Lindong datang ke tempat ini." Karena sebenarnya Pak Tua Shenzhen juga sangat tahu jika senior Shoutong masih hidup sampai sekarang. Berdasarkan dengan bakatnya yang sangat tinggi, tidak ada satupun tetua yang ada di tempat ini yang bisa menandingi senior Shoutong. Dan pada saat itu, salah satu ketua dari gerbang Yuan juga sangat menyadari bakat dari Shoutong. Maka dari itu, dia secara pribadi mengambil tindakan karena mungkin ketua gerbang Yuan itu telah mendeteksi ancaman jika Shoutong dibiarkan tumbuh sampai saat ini. Tidak lama kemudian suara-suara ribut kini telah terdengar dari stadion dan Jiang Hao yang berada di atas platform batu dengan santai mengamati banyak orang yang ada di stadion ini. Setelah itu, Jiang Hao pun mengerutkan alisnya karena dia telah mendengar bahwa Lindong pada saat ini telah menenggelamkan dirinya di dalam aula seni bela diri selama 5 hari. Setelah itu, Jiang Hao pun berkata, "Lindong, apakah dia berencana menggunakan hal ini sebagai alasan untuk menghindari pertandingan hari ini?" Fang Yun yang mendengar ucapan dari Jiang Hao, dia pada saat ini tersenyum sebelum pada akhirnya Fang Yun mulai menggoda Jiang Hao, kakak senior Jiang Hao. Sepertinya pertandingan tantangan hari ini mungkin akan gagal. Jika itu masalahnya, maka tingkah laku arogan yang ditunjukkan oleh Lindong sebelumnya benar-benar sebuah lelucon. Senior Pang Tong sambil mengerutkan keningnya, dia pun pada saat ini mengatakan, "Lindong baru saja memasuki aula sunyi kita. Bahkan jika kamu mengalahkannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dianggap wow." Selanjutnya, orang yang akan semakin terkenal adalah Junior Lindong. Mendapat perkataan seperti itu dari Pang Tong, Jiang Hao hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia pun menjawab perkataan Pang Tong, "Aku sebenarnya tidak bermaksud membuat masalah dengan Lindong, tapi ada kalanya seorang senior harus memberikan pelajaran pada junior yang tidak menghormati seniornya. Jika hal ini dibiarkan saja, maka di masa depan nanti anggota dari aula sunyi kita pasti akan diajak orang-orang dari aula lain, dan mereka pasti akan mengatakan bahwa para junior di tempat kita tidak bisa menghormati seniornya." Di sisi lain, senior Song Zhou pada saat ini tersenyum kemudian mengatakan, "Tidak apa-apa untuk membiarkan Lindong menderita sedikit supaya dia bisa menekan watak arogannya. Namun Jiang Hao, kau harus ingat bahwa paman senior Shenzhen dan juga yang lainnya sangat menghargai Lindong." Mendengar perkataan dari Song Zhou, Jiang Hao pun dengan santai menanggapi, "Kalian tenang saja, aku akan bertindak dengan bijaksana karena dia mampu bertahan di dalam perendaman kepala sungai Pil begitu lama. Sebenarnya aku juga menghormati Lindong, tapi pada saat ini dia tetap saja dianggap sebagai murid baru dan dia juga perlu mengerti aturan yang ada di tempat ini. Karena kalian tidak mau mengambil tindakan, maka terpaksa aku yang harus maju untuk memberikan pelajaran pada junior kita." Song Zhou pada saat ini tersenyum dan dia menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun lagi. Di sisi lain, suasana di tempat ini semakin ribut saja karena Lindong tidak kunjung datang. Sementara di dalam hati Song Zhou, dia sangat penasaran ingin melihat penampilan luar biasa seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Lindong yang telah melakukan keajaiban-keajaiban setelah dia baru saja memasuki aula sunyi ini. Dan bahkan Lindong sangat berani secara terang-terangan menantang Jiang Hao yang merupakan salah satu orang terkuat dari generasi muda di dalam aula sunyi. Apakah Lindong akan dipukuli sampai sifat arogannya tertekan dan berubah menjadi keputusasaan, ataukah Lindong
akan mampu menunjukkan keajaiban yang lain sekali lagi. Melihat keributan yang semakin ramai saja, pada saat ini Patua Zhenzhen dan juga Patua Wudao hanya bisa mengerutkan kening mereka, dan mereka tidak bisa mencegahnya. Di sisi lain, Mo Ling dan juga yang lain pada saat ini sedikit khawatir di dalam hati mereka. Sebelum pada akhirnya Mo Ling berkata, seharusnya ini sudah waktunya. Tapi kenapa Lindong tidak muncul juga? Tatapan kelompok Mo Ling dan juga yang lainnya terus-menerus memindai ke segala arah. Jelas mereka sangat tahu bahwa berita tentang pertandingan antara Lindong dengan Jiang Hao telah menyebar luas di tempat ini selama beberapa hari. Jika sampai Lindong tidak muncul, mungkin dia akan menjadi sasaran dan juga bahan ejekan dari orang-orang yang ada di tempat ini. Pada saat Liu Bei melihat kecemasan dari Mo Ling, dia kemudian berkata, Lindong telah pergi ke aula seni bela diri dan kemungkinan besar pertandingan hari ini akan tertunda karena dia harus belajar seni bela diri yang baru. Kita tunggu sebentar lagi. Panik itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Selain itu, mungkin hal baik jika pertandingan ini ditunda. Lagi pula, lawan Lindong itu adalah salah satu dari 4 murid langsung senior, karena sebenarnya Liu Bei pada saat ini juga tidak setuju jika Lindong bertarung karena dia baru saja bergabung dengan aula sunyi. Meskipun Liu Bei tidak meragukan kemampuan dari Lindong, tapi lawannya Jiang Hao juga tidak bisa dibandingkan dengan Tong Juan. Setelah mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Liu Bei, kini kelompok dari Mo Ling menganggukkan kepala dan menekan rasa cemas yang ada di dalam hati mereka, karena pada saat ini mereka akan dengan sabar menunggu kedatangan dari Lindong. Tengah hari pun tiba dan matahari sekarang telah benar-benar di atas kepala mereka. Melihat hal ini, Patua Zhenzhen dan juga Patua Wudao hanya bisa menggelengkan kepala mereka, karena mereka berpikir sepertinya Lindong benar-benar asik dengan pelatihannya di dalam aula seni bela diri. Tiba-tiba saja Patua Zhenzhen melambaikan tangannya, sebelum pada akhirnya salah satu pelindung dari aula sunyi kini telah berjalan keluar. Dan kemudian Patua Zhenzhen berkata, biarkan murid-murid yang lain dimulai lebih dulu, karena pada saat ini Patua Zhenzhen sudah banyak melihat ekspresi kecewa dari para murid-murid yang ada di stadion. Namun pada saat salah satu pelindung akan mengumumkan bahwa kompetisi akan segera dimulai, tiba-tiba suara udara yang pecah kini telah terdengar dari langit yang jauh. Jiang Hao yang juga mendengar hal ini, dia segera mengangkat kepalanya, kemudian melihat ke arah udara yang pecah itu. Sebuah tawa kini telah muncul di wajah Jiang Hao, sebelum pada akhirnya dia berkata, Lindong, pada akhirnya dia datang juga. Junior itu benar-benar tidak mengecewakanku. Desing! Suara udara yang pecah dengan cepat pada saat ini bergema di langit, dan puluhan ribu pasang mata segera melihat pada lokasi udara yang pecah itu. Sebelum pada akhirnya banyak orang menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian mereka berkata, apakah pada akhirnya senior Lindong datang juga? Di bawah tatapan banyak orang, Lindong segera mempercepat terbangnya, dan hanya dalam hitungan detik, pada saat ini Lindong telah muncul di hadapan semua orang. Sebelum pada akhirnya secara perlahan Lindong mendarat di tengah-tengah stadion. Setelah itu, Lindong pun menakupkan kedua tangannya pada Patua Zhenzhen dan juga Patua Wudao sambil mengatakan, Kepala aula, wakil kepala aula, maafkan muridmu ini yang terlambat. Melihat kedatangan dari Lindong, Patua Zhenzhen membelai janggutnya sambil tersenyum, sebelum pada akhirnya dia berkata, haha, tidak apa-apa, karena kamu sekarang sudah ada di tempat ini. Sambil mengatakan hal itu, mata dari Patua Zhenzhen terus mengamati seluruh tubuh Lindong. Namun dia tidak berhasil menemukan perbedaan. Bahkan setelah Lindong berlatih selama 5 hari di dalam aula seni bela diri, tiba-tiba saja Jiang Hao perlahan berdiri dari platform tinggi, sebelum akhirnya dia memelototi Lindong, yang kemudian Jiang Hao mengatakan, Junior Lindong, aku hampir saja berasumsi bahwa kamu berencana untuk melarikan diri dari pertarungan hari ini. Mendengar hal itu, Lindong tersenyum, kemudian dia menjawabnya, kakak senior Jiang Hao, mana berani saudara Lindong melupakan tantangan
yang telah dia ucapkan pada kakak senior. Jiang Hao tertawa, kemudian dia berkata, "Haha, kamu junior yang benar-benar berani." Setelah mengatakan hal itu, kaki Jiang Hao pun dihentakkan sebelum pada akhirnya dia melesat dengan cepat dan kini telah muncul langsung di hadapan dari Lindong. Kekuatan Yuan yang sangat besar segera meletus dari dalam tubuh Jiang Hao dan fluktuasi energi Yuan itu tampak menyelimuti seluruh langit. Orang-orang yang melihatnya merasa sangat ngeri. Pada saat merasakan penindasan oleh kekuatan Yuan yang keluar dari dalam tubuh Jiang Hao, Lindong sekarang hanya bisa tersenyum. Kemudian dia bergumam, kekuatan Yuan seorang nirwana ketujuh memang sangat kuat. Dan pada saat ini, cewek-cewek yang ada di tempat ini, mereka menatap tajam pada Lindong semenjak kemunculannya. Jelas ketenaran Lindong telah melekat di dalam pikiran mereka. Bahkan pada saat ini para murid dari 3 aula yang lainnya juga tahu tentang individu yang dinamakan dengan Lindong. Meskipun tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya secara langsung seperti apa wujud dari Lindong. Dan para cewek-cewek dari aula sunyi yang ada di tempat ini, mereka langsung bergibah ria. "Hei, apakah itu kakak senior Lindong? Aku telah mendengar bahwa dia benar-benar berani untuk menantang kakak Jiang Hao ketika baru saja memasuki aula sunyi kurang dari 1 bulan. Ternyata kamu juga tahu tentang hal itu ya? Dan yang ku dengar, katanya kakak senior Lindong ini adalah juara dari perang 100 kaisaran. Dia bahkan menolak untuk bergabung dengan gerbang Yuan dan malah memilih untuk bergabung dengan sektor Dao kita. Orang seperti kakak senior Lindong ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan murid langsung biasa manapun. Juara perang 100 kaisaran ya? Itu benar-benar luar biasa karena beberapa tahun terakhir ini selalu dikuasai oleh gerbang Yuan. Namun kakak senior Jiang Hao itu tidak seperti lawan-lawan yang ditemui di dalam perang 100 kaisaran. Aku sangat khawatir jika kakak senior Lindong kali ini tidak bisa mengatasi kakak senior Jiang Hao. Haha, tidak masalah. Kakak senior Lindong ternyata cukup tampan juga dan aku berharap dia bisa menang. Apakah kamu sedang dimabuk cinta? Mendengar suara keributan yang terjadi di pergibahan ini, Lindong hanya bisa tersenyum dengan tipis. Sebelum pada akhirnya dia melihat pada banyaknya orang yang telah hadir di tempat ini. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Para murid dari aula sunyi memang cukup gagah. Aku bisa merasakan bahwa murid-murid cabang ini sebenarnya telah berada di tahap nirwana. Dan ini artinya ada puluhan ribu seorang nirwana di dalam aula sunyi ini. Jika ditambah dengan 3 aula yang lainnya, wow, benar-benar layak disebut dengan sekte super." Tidak lama kemudian Jiang Hao pun memberikan hormat pada Patua Zhen dan juga Patua Wudao. Sebelum pada akhirnya dia tersenyum sambil mengatakan, "Paman senior Chen Zhen, karena junior Lindong telah tiba di tempat ini, bisakah kita mulai pertarungannya? Ada banyak murid di tempat ini yang sedang menunggu kesempatan untuk segera dipromosikan." Setelah mendengar kata-kata itu, Patua Chen Zhen kini melihat ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia mengangguk. Yang kemudian Patua Chen Zhen pun mengatakan, "Lindong, Jiang Hao, aku tidak pernah melarang para murid-murid yang ada di aula sunyi ini untuk melakukan pertarungan satu sama lain. Tapi kalian harus ingat bahwa pertarungan ini hanyalah sebuah sparring biasa. Ingat, ini adalah sekte Dao dan kalian di tempat ini adalah seorang murid, bukan musuh bebuyutan." Mendengar kata-kata itu yang telah memberikan peringatan keras pada Lindong dan Jiang Hao, kini kedua pemuda menganggukkan kepalanya dan mereka tidak bisa mengabaikan apa yang telah dipesankan oleh Patua Chen Zhen. Dan hanya dengan satu lambaian tangan saja, kini Patua Chen Zhen mulai mengatakan, "Kalau begitu, aku akan menyatakan bahwa kompetisi bulanan telah dimulai. Lindong, jika kamu bisa bertarung seimbang dengan Jiang Hao, maka kamu akan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior yang kelima. Selanjutnya, kamu juga akan menjadi sejarah baru dari sektor Dao ini. Jika berhasil menjadi orang tercepat yang dipromosikan jadi murid langsung senior." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, aku Lindong akan melakukan yang terbaik." Setelah mengatakan hal itu, Lindong membalikkan tubuhnya
dan dia pada saat ini menghadap Jiang Hao. Sambil menangkupkan tangannya, Lindong berkata, "Kakak Jiang Hao, tolong bimbing aku." Mendengar apa yang diucapkan oleh Lindong, tiba-tiba saja stadion ini menjadi sangat sunyi. Puluhan ribu tatapan mata segera terfokus pada tengah-tengah arena. Dan kini, Jiang Hao menatap tajam pada Lindong sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Lindong, jika kamu ingin menjadi murid langsung senior yang kelima, jalanmu tidak akan mudah karena kamu harus melewatiku dulu." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia menjawab, "Baiklah kalau begitu, dan satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah mengalahkanmu kakak senior." Melihat kepercayaan diri yang tinggi dari seorang Lindong, Jiang Hao hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya tatapan matanya menajam dan dia berkata, "Ini tidak akan terjadi hanya dengan kata-kata saja." Setelah mengatakan hal itu, Jiang Hao segera mengambil langkah maju. Energi Yuan yang tidak terbatas meletus dari dalam tubuhnya. Karena pada saat ini Jiang Hao sudah memutuskan untuk memaksimalkan kekuatannya karena dia ingin mengalahkan Lindong dengan waktu yang tercepat. Hal itu supaya bisa memberikan pelajaran bagi junior yang lainnya bahwa seorang senior itu tidak akan bisa diremehkan. Lagi pula, Jiang Hao juga berniat untuk memberitahu Lindong bahwa pada saat ini dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior yang kelima. Ketika merasakan penindasan dari aura Yuan yang dikeluarkan oleh Jiang Hao, raut wajah Lindong saat ini benar-benar berubah menjadi sangat serius. Sebelum pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam karena dirinya tidak mau meremehkan kekuatan dari seorang Jiang Hao. Jiang Hao pada saat ini terlihat benar-benar sangat serius. Tatapan matanya benar-benar sangat dingin. Energi Yuan yang tidak terbatas yang telah disemburkan dari dalam tubuh Jiang Hao pada saat ini dengan cepat mengembun dan pada akhirnya berubah menjadi pedang emas yang sangat panjang. Fluktuasi yang sangat ganas juga dipancarkan oleh pedang emas itu. Setelah pedang ini terbentuk, Jiang Hao pada saat ini mengaum dengan keras sebelum pada akhirnya dia maju satu langkah dan akhirnya bus! Tubuh dari Jiang Hao berubah menjadi sinar cahaya yang pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Lindong dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Di dalam pandangan Lindong, Jiang Hao pada saat ini semakin mendekat dan pedang yang ada di tangannya benar-benar terasa seperti bisa membelah angkasa. Hal itu membuat Lindong merasakan perasaan yang sangat dingin. Energi yang dipancarkan dari pedang itu bahkan meninggalkan bekas yang sangat dalam di tempat dimanapun pedang itu lewat. Untuk menghadapi serangan kilat yang dilancarkan oleh Jiang Hao, Lindong pada saat ini segera membalikan telapak tangannya dan segel logam hitam segera muncul di atas telapak tangan Lindong, yang kemudian segel logam hitam itu segera berubah menjadi simbol besi yang sangat besar. Tidak lama setelah itu, dengan keras menghantam cahaya emas yang telah dikeluarkan oleh Jiang Hao. Sebuah percikan api yang sangat besar segera meletus dan suara dentangan dari hantaman kedua logam itu kini telah bergema di udara dan akhirnya bang! Angin yang kencang kini meletus dari tengah-tengah stadion membuat tubuh Jiang Hao bergetar dan dia pada saat ini dengan cepat mengambil langkah untuk mundur. Pada saat yang sama, ketika mengambil langkah mundur itu, cahaya pedang langsung meledak yang kemudian berubah menjadi selusin bayangan yang pada saat ini dengan kejam menghantam segel logam hitam milik Lindong. Hantaman keras dari sinar cahaya emas yang diluncurkan oleh Jiang Hao benar-benar membuat segel logam hitam terguncang yang pada saat ini sepertinya terlihat akan terlempar. Namun tiba-tiba saja seseorang muncul di hadapan segel logam hitam. Cahaya hijau kini telah menyelimuti lengannya sebelum pada akhirnya hal itu segera berubah menjadi lengan naga hijau. Yang pada saat ini lengan naga hijau dari Lindong segera menekan kuat segel logam hitam. Kekuatan yang sangat menakutkan segera meletus dari lengan Lindong yang pada saat ini memberikan guncangan yang keras. Pada akhirnya bisa menghilangkan bayangan pedang yang sangat menakutkan. Setelah itu, Lindong pun mengepalkan tangannya dengan erat dan dia memukul segel logam hitam dengan sangat keras. Dan tiba-tiba saja, bang! Segel logam hitam milik Lindong langsung melesat dengan cepat ketika telah ditinju oleh Lindong. Hal itu mengarah pada Jiang Hao seperti sebuah meteor raksasa dengan memancarkan kekuatan liar
dan juga kekerasan yang tidak tertandingi. Pada saat melihat segel logam hitam mendekatinya seperti meteor jatuh, tatapan mata dari Jiang Hao menjadi sangat dingin dan cahaya keemasan dengan gila-gilaan kini telah berkumpul di tinjunya. Hal itu menyebabkan fluktuasi yang tidak terbatas segera menyebar sebelum pada akhirnya Jiang Hao juga meluncurkan tinju dan kini bertabrakan dengan segel logam hitam. Dan akhirnya dar, ledakan yang sangat keras pun terjadi. Segel logam hitam pada saat ini telah dilemparkan oleh tinju dari Jiang Hao. Ketika melihat pemandangan ini, banyak mata dari orang-orang yang ada di stadion benar-benar sangat kagum karena ini merupakan pertarungan tingkat tinggi. Lindong pun segera menggerakkan tubuhnya dan sekali lagi dia pada saat ini telah muncul di atas dari segel logam hitam. Matanya terkunci pada Jiang Hao yang berdiri di stadion. Sementara itu, di dalam hati Lindong kini merasakan sebuah kegembiraan. Lindong pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Senior Jiang Hao, karena kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung dengan serius." Setelah mengatakan hal itu, tangan dari Lindong segera membentuk sebuah segel dan pada akhirnya lengan naga hijau kini telah benar-benar diperkuat. Jiang Hao yang berada di tengah-tengah stadion ketika melihat hal ini, dia menggenggam erat pedang emas di tangannya sebelum pada akhirnya dia berkata, "Lindong, kamu memang cukup terampil." Tatapan berapi-api dari mata Jiang Hao telah terkunci pada Lindong sebelum pada akhirnya Jiang Hao menarik nafas dalam-dalam dan fluktuasi energi yang mengerikan kini telah muncul dari dalam tubuhnya. Ketika fluktuasi energi ini muncul, tanah yang berada di sekitar Jiang Hao mulai menunjukkan sebuah tanda layu dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat melihat hal ini, para murid-murid yang ada di tempat ini, mereka segera berkata, "Bukankah itu adalah kekuatan sunyi?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan mampu menghadapi kekuatan sunyi yang pada saat ini telah dikeluarkan oleh Jiang Hao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.